Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Mauliani, jurusan Perbankan Syariah, Universitas IAIN Langsa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Nah, baiklah, di sini saya akan memaparkan sedikit masalah yang berkaitan dengan hutang piutang ataupun kad. Nah, jadi di sini yang pertama ini ada pengertian kad. Nah, kad adalah bentuk masdar yang berarti memutuskan. Nah, jadi kad di sini adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayarkan. Jadi kad ini adalah pinjaman yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama pada waktu yang telah disepakati. Nah, berikutnya di sini ada landasan hukum al-kad. Nah, jadi landasan hukum al-kad ini yang pertama ini dasar dari Al-Quran dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ini dasar dari as-sunnah dan ijma. Nah, jadi landasan hukum al-kad ini menurut firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ayat mencakup seluruh jenis hutang termasuk kad ataupun hutang pinjaman uang tunai. Jadi menurut firman Allah yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, jika kamu bermuamalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Baiklah, yang berikutnya ini ada hukum al-kad. Nah, jadi hukum al-kad ini ataupun hutang piutang. Nah, jadi hukum al-kad ini mengikuti hukum ta'lifi yang terkadang ini boleh, terkadang juga makruh, terkadang wajib dan terkadang haram. Nah, jadi semua itu sesuai dengan cara prakteknya. Karena hukum wasilah itu mengikuti hukum tujuannya. Nah, berikutnya ini ada rukun syarat dan kad. Nah, jadi rukun syarat kad ini yang pertama ini peminjam ataupun mutarik. Nah, jadi peminjam di sini itu pihak peminjam ini seseorang yang muamalah, yaitu berarti harus balik, berakal, waras dan tidak mahjur. Nah, jadi yang kedua ini ada pemberi pinjaman ataupun muqrid. Nah, jadi pemberi pinjaman ini pemberi pinjaman haruslah seseorang yang layak bersosial dengan arti mempunyai kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak. Jadi menurut pandangan syariat dalam kad, seorang mudarib ini meminjamkan dananya tanpa paksaan dari pihak lain. Dalam perbankan syariah, kad dijalankan sebagai fungsi sosial bank. Dananya ini bisa berasal dari dana zakat, infak, dan sedekah yang dihimpun dari aghnia ataupun dari sebagai keuntungan bank. Berikutnya ini barang atau utang ataupun ma'ud alaih. Nah, jadi yang dimaksud di sini itu adalah barang yang digunakan ini sebagai objek dalam kad ini harus dapat diakad salam. Dengan bisa diakad salam, maka barang tersebut ini dianggap sah untuk dihutangkan. Berikutnya ini ijab dan kabul ataupun sigat. Nah, jadi yang dimaksud ini adalah ucapan dalam ijab kabul harus dilakukan dengan jelas dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Nah, berikutnya ini ada beberapa syarat. Yang pertama ini bank, yaitu bank ini pihak yang menyediakan dana dan meminjamkan uang tersebut. Dan yang kedua ini nasabah. Nah, nasabah ini pihak yang meminjamkan uang tersebut dari bank. Yang ketiga ini ada proyeksi ataupun gambaran usaha, yang dimana penjelasan ini mengenai tujuan terjadinya ikatan al-kad ataupun akad al-kad tersebut. Nah, berikutnya ada ketentuan-ketentuan umum pada akad al-kad. Nah, jadi ketentuan umum berdasarkan fatwa MUI DSN nomor 19 DSN MUI 4 nomor 4 2001 tentang al-kad, yang dimana pelaksanaan akad al-kad ini memiliki sejumlah keuntungan yang harus diperhatikan dan dipatuhi sebelumnya. Yang pertama ini, jadi al-kad ini adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan. Yang kedua ini, nasabah al-kad ini wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Nah, yang ketiga ini dapat meminta jaminan kepada nasabah bila mana dipandang perlu. Dan yang berikutnya ini, nasabah al-kad dapat memberikan tambahan ataupun sumbangan dengan sukarela kepada
kepada nasabah tersebut selama tidak diperjanjikan dalam akad. Nah, berikutnya jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian ataupun seluruhnya kewajiban pada saat yang telah disepakati dan pada waktu pengembalian atau menghapus sebagai atau seluruh kewajibannya. Nah, berikutnya ada macam-macam akad. Nah, jadi macam-macam akad ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ini ada akad yang berdiri sendiri dan hanya bermaksud dengan tujuan sosial. Yang kedua ini ada akad yang terjadi sebagai sarana untuk melengkapi transaksi lain yang bersifat komersial ataupun termasuk ke dalam akad-akad muawadah untuk mendapatkan keuntungan. Nah, berikutnya di sini adanya skema akad. Nah, jadi skema akad ini yang pertama ini bank syariah ini melakukan seleksi dan evaluasi terhadap kelayakan nasabah yang akan melakukan pinjaman dari dana pihak pinjaman kad. Nah, berikutnya seleksi dan evaluasi tersebut ini lebih dilihat dari segala aspek kelayakan kriteria dan sudah ditetapkan bagi si penerima pinjaman dana kad yang bersifat sosial. Nah, selanjutnya yang kedua ini kedua belah pihak antara si penerima dana dan si pemilik dana ini akan menyepakati akad tersebut. Setelah akad tersebut ini sudah disepakati antara kedua belah pihak, maka si pemilik dana ataupun bank syariah ini menyerahkan dana akad sesuai dengan apa yang sudah disepakati dari awal nasabah ataupun si peminjam dana tersebut. Nah, jadi di sini harus melakukan pengembalian pinjaman dana akad yang sudah dipinjam, baik itu secara langsung keseluruhannya maupun harus dibayar secara cicilan. Akan tetapi di akad pinjaman kad ini tidak diperbolehkan untuk membayar pinjaman lebih dari biaya pokoknya dari awal, tetapi kalau si peminjam dana memberikan secara sukarela itu diperbolehkan. Baiklah, di sini selanjutnya ada siklus akuntansi akad. Nah, yang pertama ini transaksi. Nah, yang pertama ini bukti transaksi saat pemrosesan pinjaman kad berupa faktur, nota, kwitansi, nota, dan memorial. Nah, yang kedua ini perhitungan biaya administrasi diambil atau dipungut untuk menutup beban yang dikeluarkan oleh bank syariah dipergunakan untuk administrasi pembiayaan pinjaman kad. Nah, yang ketiga ini pencatatan dan penyajian di atas dapat diartikan sebagai proses pencatatan bukti transaksi pinjaman kad ke dalam jurnal. Nah, yang berikutnya ini kegunaan kad dalam perbankan syariah. Nah, yang pertama ini pinjaman tunai dan produk kartu kredit syariah. Yang kedua ini pinjaman untuk talangan keperluan haji, dan yang ketiga ini pinjaman untuk pengusaha kecil, dan yang berikutnya ini pinjaman kepada pengurus bank. Nah, jadi berikutnya ada berakhirnya akad kad. Nah, jadi berakhirnya akad kad ini yaitu di sini ada beberapa hal yang dapat menjadi penyebabnya berakhirnya sebuah akad kad. Yang pertama ini telah jatuh tempo atau berakhirnya masa berlaku akad yang telah disepakati. Nah, yang kedua ini terrealisasinya tujuan daripada akad secara sempurna. Dan yang ketiga ini berakhirnya akad karena faks ataupun digugurkannya oleh pihak-pihak yang berakad. Baiklah, sekian dari presentasi yang saya jelaskan tadi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.